Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala dan masih mengalihin kesehatan kita bersama untuk menghadiri perwujudan. Nah, setiap hari Senin kita laksanakan yang sekali sebulan kita adakan tausiah atau penyegaran kepada kita bersama. Jadi tidak memperpanjang mukadimah lagi, maka di sini kami serahkan kepada Ustadz kami yang terhormat untuk menyampaikan tausiah kepada kami bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan kepada yang di teras supaya uskup ulang hanya jadi ibadah tangion ada dokon ustaz tidak. Halo, ulang markom muri bagito itangion do tidak makun sa rendah pun. Allah kele. So gimana? Sepakat kita kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maba'ad, puji syukur tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih mangalehen dita sasudena nikmat iman, nikmat Islam. Songoni jua nikmat kesehatan dan kesempatan. Imadalan kita bisa berkumpul di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan kajian majelis taklim bulanan, yaitu majelis taklim Al-Ikhlas Kayombun ya. Mari kita bahat marsyukur tu Allah Subhanahu wa taala, soon dia macarana ustaz kita marsyukur ima meningkatkan iman dan takwa nita tu Allah Subhanahu wa taala. Di acara meningkatkan iman, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua termasuk sebagai alak-alakna bertakwa. Insya Allah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang kata Allah mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah surga itu iddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang bertakwa. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua adalah orang yang beruntung tersebut bersama keluarga kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam indah bosan dawat indah lupa senantiasa itu sampai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sasudena jamaah majelis nah hadir di Potang Narion termasuk sebagai umat Muhammad yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah, karena pengamalan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah berada di bulan Syafar ya. Berarti bulan depan kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Berarti itu juga sudah dekat nanti bulan Maulid Nabi ya.
Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir menyampaikan ayat yaitu di surah At-Tahrim, yaitu di surah ke-6, surah ke-66. Surah At-Tahrim, surah At-Tahrim, surah At-Tahrim, surah ke-6 ayat ke-66 ya. Surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hidarah 'alaiha malaikatun gilajun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Insyaallah on kita nasudeon nah hadir risan adalah termasuk sebagai halak-halak naber iman. Naber iman dong minang. Naber iman dita sudeon. Beriman. Alhamdulillah. Songon dia menang nerokon naber iman. Madu sering dita dokon nanti madupa. Mamato bangatina. Ada nerokon naber iman. Aranison ipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei alak-alak na beriman. Nakin kita sudah mengaku halak na beriman. So ngondi rin idok ko nalak na beriman inang jawab majulo. Tungod kamu dapat kaji dongan. Malupa. Jadi taulah yang mabusay mula. Ade, namo ite lancar kaji karena di ulang. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi yang dimaksud dengan orang yang beriman, Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 2. Malupa. Dia nih Allah di surah Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjut ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang beriman itu kata Allah adalah dia yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mau lu di speaker nih sih? Baterai nih. Karena dong di siwida antena na paginjang yusoti kinang. Antena ni radio do sang antena niya hemik. Adong isi antena bida. Atarida. Jadi dokon Allah alladzina yu'minuna bil ghaib. Main mo pati suara nabu pe agak-agak pilek sotik. Allah. Jadi idokon Allah orang-orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Yaitu beriman kepada yang gaib. Mana gaib pinang? Dokot kamu jo sang ana gaib ni butumu. Oh lah nasutari de nang nago kan nasutari da tak epeng udah nang nasutari da adanya malaikat hari kiamat sorga neraka akhirat alam barzah ada pinang hari berbangkit hari dihisapnya amal ada pe Allah Subhanahu iman de nang nago ipi yakin dong sudah nang alhamdulillah. Berarti termasuk meton alak na beriman. Ade. Maka nirokon Allah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman maksud di sini yang yakin tentang adanya negeri akhirat, yakin tentang bahwasanya manusia ini setelah mati akan dihidupkan kembali. Kon pihak kon na yakin liban ona habis baterai nanti. Itu. Insya Allah nih so nang udah habis baterai teh na. Biasa nang habis baterai agak nono katanya. Inamo inang, padiar masuni ison kita marno nono mata teh insya Allah desman dapat paham. Jadi ini dokon Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hei alak-alak na beriman. Ini manikin maksud alak na beriman, na percaya tu negeri akhirat. Nah percaya bahwasanya setelah manusia ini mati akan dibangkitkan kembali. Akan kembali ke alam barzah. Alam barzah adalah alam antara dunia dan alam akhirat. Isi malakalak na meninggali
sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. On sudah angkon na yakin do ito. Ima bedan tadohon alak na kafir. Alak na kafiri, ima sedongkon kalay alak na kafir. Kafir itu tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya hari berbangkit, tidak percaya adanya hari pembalasan, tidak percaya adanya pahala dan dosa, tidak percaya adanya alam barzah, tidak percaya adanya hari kiamat. Hindi yakin kali sila bahwasana manusia kinay dung mati mulak mangulu bisibin Allah. Na mungkin niya lay. Emi sedongkon kalay alak na kafir. Na so yakin tunagoib. Sementara ita yakin tunagoib bo pinda itay da. Ay mabedanta. Ade, ay may aso peramal soleh kita di dunia. Harana yakin kita adong nagoib. Ade. Ay maso bersungguh-sungguh kita beramal soleh. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei alak-alak na beriman, ku anfusakum. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari neraka Allah. Wa kuduhan nas wal hijarah. Jadi neraka itu kata Allah, bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Jadi mula dong namar sapa, Ustaz bahan bakar ni narakoi, manusia mah. Manusia na songon dia, manusia na kafir tu Allah. Naso yakin tentang ayat-ayat ni Allah. Naso yakin tentang kabar baik dari Allah. Ama kabar baik san Allah ina. Imanakin na tayo sebut-sebut dengan awali, yaitu surga. Makanya depan Allah di surah Al-Baqarah, wabassiril ladzina amanu wa aminus sholihat. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Ilehen kabar gembira. Alak-alak na kafiri pinang idongkon Allah di Quran, ilehen judu yalay kabar gembira. Wabassiril ladzina kafaru. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang kafir. Apa itu? Bagi mereka neraka jahanam. Alay pilih yalay kabar gembira. Itape ilehen kabar gembira. Cuma kabar gembira na alay nang ilennya lay wabi sal masir, itu tempat kembali yang seburuk-buruk tempat. Ima ade. Jadi isay tanah beramal soleh, ya, maka ilehen diita kabar gembira. Isay nasora taat, ilehen diita peringatan. Munzirina, kita diingatkan. Dengan apa? Dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nenang naporluanon keyakinan terhadap negeri akhirat. Asi on marem dihita alak-alak na beriman. Asi di koruptori beranya lay korupsi sampai triliunan rupiah. Indah yakin kalay nang kan namulak kalay tukinay. Indah yakin kalay akan ada hari pembalasan. Anggo yakin delay ilang adong hari pembalasan ni mabir delay. Amen. Maka na perlu diajarkan keimanan terhadap negeri akhirat. Keimanan bahwasanya setelah manusia ini nanti mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajarkanlah akidah ini. Ajarkan keimanan ini kepada anak-anak kita. Inilah maksudnya ku anfusakum. Jagalah dirimu dan keluargamu. On matugas tanah paling utama selain sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimana diri kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita terhindar dari neraka Allah. Biar macarana Ustaz merdakwah. Masuk perlu na merdakwah. Mengajak orang kepada kebaikan. Na perlu non dakwahon. Maka lamar dakwahon indah bisa sada Ustaz. Perlu tugas ni ibu-ibu terlibat di dalamnya. Maka sok perluan mengaji. Salo setungkinay na mga yon sampean kamu di luar. Sampean kamu tukom-kom tatu daganak tatu halak na bahan. Harana dakwahon kewajiban kita bersama. Sungguh didukun Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok umat di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Isemeng kita mah sekelompok orang. Makanya ada dakwah ini hukumnya wajib, fardu kifayah.
Angkon adong no namar dakwah di antara nita. Harana dakwahon tugas namulia. Tugas yang hanya dilakukan oleh para nabi dan rasul inang. Isi di namar dakwah na jolenang. Nabi dohot rasul. Maka isi namar dakwah berarti dia melanjutkan tugas para nabi dan rasul. Maka naiton sudah kon namar dakwah. Tak kopor doramun ustad saja naman dapat pahala namar dakwah. Indah tena. Maka berdakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Songon dia nama lo minang merdakwah mau. Ane dokon dakwah da'a. Asal kata dari da'a mengajak kepada kebaikan. Ajaklah kepada kebaikan setiap orang. Anggo mengajak kenapa dia nama muan insyaallah. Naborat mencegah kemungkaran. Anggo mencegah kemungkaran rade nyawa taruhan. Ade. Songon dia ni rasoi ni nabi-nabi ta dohot rasul-rasul najol. Waktu mereka mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala on penang kita jago madirinta dan keluargata dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain daripada Allah. Ade. Songon dia ni tadokonnya teh. Bacaan tadi salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu kita jaga diri kita. Apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, mari kita laksanakan. Maka kewajiban ini ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi entonginang na fardu ain, Nabi saya kerjon kamu sendiri kerjon. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, arbe membayar zakat. Arbe, wajib di diri nih bang. Arbe, haji bagi yang sanggup. Arbe, wajib di diri nih bang. Bagi ibu-ibu, rubbatul bait, menjadi ibu yang mengurusi rumah tangga. Bagi suami menafkahi rumah tangganya. Maka segala apa yang terkategori wajib, maka silahkan dikerjakan. Karena ada yang ngilakun fardu ain, ada yang fardu kifayah. Maka jaga sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena memang nanti amal yang paling pertama ditanya setelah manusia ini adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oleh karena itu, menjaga diri kita dan keluarga kita dengan bersabar dan sholat. Sabar dan sholat. Inilah sebagai senjata kita di dalam memelihara diri dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tugas ta indahum na mengalihkan dagane kisah jomangan. Kate, indahum menyuruh dagane kisah jomar siajan. Kebiado setiap hari alai so terhindar sian neraka ni Allah, terhindar dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. On matugasta na utama. Mulai ida daganak ni be, di ida suami ni be, ida kaum kerabat ni be, got melanggar perintah ni Allah, maka cegahlah mereka. Karena kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Aso tungkin naya dong tertanggung-jawaban tak bahwa sana madung itapa sampai do ayat-ayat ni Allah. Songoni mah harana mula sip kita on tungkin naya na sapai. Maka ini dong kon Allah di surah An-Nisa ayat 165, rasulan mubassirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rasul wa kana Allahu azizan hakima. Rasul itu kami utus, nabi itu kami utus, mubassirina wa munzirina, memberi kabar gembira bagi siapa hamba-hamba Allah yang mau taat kepada hukum-hukum Allah, akan kami berikan balasannya yaitu surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah hanya orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga. Alak-alak na kafiri nang-nangkan na masuk kala itu surga ni Allah selama-lamanya, kecuali mereka beriman ketika di dunia. Ang gulong di akhirat inang panyosalan na laku be. Maka naman na manyosal ko inang ati dunyon ma. Bilang di akhirat manyosal.
Karena panyosalan ini anggo nyawa sudah di ujung, ini dong guna. Makanya manfaatkan kesempatan ini. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita dengan taat kepada Allah, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Anggo surita salat, disuruh puasa, disuruh bayar zakat, disuruh haji bagi yang sanggup silakan haji. Disuruh menutup aurat, tutup aurat. Disuruh berbakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Disuruh apa lagi? Taat kepada suami, taat kepada suami. Berbuat baik kepada tetangga, suka menolong. Semua hal-hal yang Allah perintahkan kebaikan yang bersifat wajib, mari laksanakan. Kemudian dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dia na wajib pajolo karejon. Kumpulkan mah. Segala akan na wajib ledokkan ni Allah di Quran ni karejon. Ada na wajib, gok di si inang na wajib. Bacamu Quran ni. Sajo na wajib karejon. Kemudian apa lagi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita terhindar dari neraka Allah. Karena di dalam neraka Allah itu ada bahan bakarnya dari batu dan manusia. Manusia yang engkar kepada Allah, manusia yang tidak mau taat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indara mengesal Allah, indara taat menjalankan syariat Allah, kontukin naik menjadi bahan bakar ni neraka, mondot batu sian neraka. Karena di dalam neraka itu kata Allah, alaiha malaikatun gilajun shidadun. Di neraka itu Allah adong isi malaikat yang amat kasar. Nah kasaran lo inang tungkin na malaikati inarako. Inda dong isi parkuman. Olo. Ati dinon dagok makum teteh. Tolong jauh ahak kudai udak kudai tulak di dinon bisa lang. Ang mudai hirat na laku inak. Olo. Putus desi tali persaudaraan. Namar si tanda at kinay ng di akhirat kecuali dung masuk surga ni Allah. Dung masuk surga ni Allah baru menjalaki ko. Anggo selagi dihisap do amal sampai tu kinay habis pengis. Na namar si tanda at kita ng baik suami, baik istri, baik daganak sibuk memikirkan diri masing-masing. Maka may ima superlo ni dinon itadidik daganak te. Ku anfusakum alikum naro. Biado so terhindar kita do daganak te siya narako ni Allah. Kita pakai kepintaran ni te, harto ni te, jabatan ni te. Kemampuanmu, biar mantong so terhindar dagan liba istri ni ba suami ni ba siyan narakon Allah. Ulang koloja. Te maloja ustad. May suruh suami ni bagas sumbayang. Dek innara ulang koloja inang. Sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Tetap kita berdakwah, tetap kita mengajak kepada kebaikan. Karena nanti di neraka itu ada malaikat gilajun shidadun, malaikat yang amat keras, yang kasar. Gilas, kasar, shidad, keras, kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak membantah apa yang diperintahkan Allah. Ane perintahkan ni Allah dia lain neraka penjaga malaikat penjaga neraka indai bantah kalai. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak durhaka kepada Allah dan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang terlanjur di antara kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka banyak-banyak kita beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dengan semurni-murni taubat. Ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilukum jannatun tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah memerintahkan kita bertobat.
Kalau ada yang terlanjur bermaksiat kepada Allah, mari kita bertaubat. Apa yang dimaksud dengan maksiat, ibu-ibu? Songon dia nih dong kona bermaksiat inang. Maksiat ialah segala mengerjakan segala apa yang dilarang oleh Allah, atau meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah maksiat. Meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, itu maksiat. Kalau tinggal sholat wajib kita, berarti kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita durhaka kepada orang tua, berarti kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita durhaka kepada suami, berarti kita bermaksiat kepada Allah. Isina durhaka mar suami termasuk ini bermaksiat kepada Allah. Karena di surah An-Nisa ayat 34, semua ini didukung Allah. Bahwasanya fasolihat qanitat, bahwa wanita soleha adalah dia yang taat kepada Allah. Jadi nirokon wanita na soleha di surah An-Nisa ayat 34 adalah wanita yang taat kepada Allah. Soalnya dia ada ibu-ibu mentaati Allah dengan taat kepada suami. Siapa yang taat kepada suaminya, berarti telah dia taat kepada Allah. Soalnya mau sabna. Isena taat mersuami, berarti madung dianggap taat kepada Allah. Selama suami tidak mengajarkan, tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Hari Sabtu na lewat, pas mengisi di radio 106,6 KIS FM. Dong pertanyaan masuk, Ustaz, bagaimana dengan suami saya yang suka melihat istrinya memakai celana jeans? Bolehkah saya mengikutinya dan bagaimana hukumnya? Ini pertanyaan anak bori masuk melalui WA di hari Sabtu na lewat. Nah, maka kalau untuk menyenangkan hati suaminya di dalam rumahnya silahkan. Tetapi kalau menampakkan aurat di luar daripada mahram atau ketika keluar dari rumah, maka itu adalah dosa. Nah, itu dia. Ya, kalau hanya untuk menyenangkan hati suaminya di dalam rumah silahkan. Bahkan lebih dari itu pun boleh. Nah, karena siapa yang taat kepada suami berarti telah dia taat kepada Allah. Selama suaminya tidak memerintahkan dia untuk bermaksiat kepada Allah. 5 batasan. Selain itu para ibu wajib taat. Di luar itu tidak boleh. Semuanya wajib taat ibu-ibu. Ya. Anong nakaburatan? Oh, sangka anong nakaburatan. Tanah untuk kaburatan. Oh, letung ustad iligi suami ini yang bisa. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita terlanjur bermaksiat kepada Allah, maka mari kita bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka melihat orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Begitu kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Jadi ulang kita merasa, mana malimna, indah. Bahkan Allah suka ketika melihat hambanya bermaksiat, lalu dia bertaubat kepada Allah. Allah suka melihat hambanya yang bertaubat. Allah suka melihat hambanya yang membersihkan diri. Membersihkan dirinya daripada maksiat kepada Allah. Jadi mula dong salah niba, adong silap niba, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Begitu kata Allah. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, menerima taubatmu, kemudian memasukkanmu wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, kemudian memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terbayang linang surga idukon Allah di surga itu kini adong sungai yang mengalir. Anggo idongkon sungai yang mengalir diton nagokan do sungai nang najolo para sahabat waktu idongkon turun ayaton inang nanggo terbayang kalay songon dia ni dokon sungai surga yang di bawahnya mengalir sungai.
Harana di masanya lai jarang doi dalai batang nyaek. Andingan menang tergambar kalai surga ni rongkon ni Allah di Quran dung itaklukkan kalai negeri Syam. Setelah para sahabat menaklukkan negeri Syam, mendakwahkan Islam ke Palestina, Suriah, Mesir, baru menang di sini dalai gung batang nyaek. Oh, berarti kira-kira tersongonon madabaya rupa mungkin gambaran surga ni dongkon ni Allah. Imam makana molaro alak Arab ti Indonesia dokon kalai do Indonesia surga dunia. Asi dongkon surga ni bat bison batang nyai kinang. Mulu. Sungai-sungai yang mengalir. Dia lean jarang ri dalai soni. Tion mamulai gok. Haramadonok kiamat. Agok gilian muncul mata air. Ana jolo indai dalayon. Dung ditaklukkan do negeri Sam, idokon para ulama baru matar gambar kalai. Songon dia do kira-kira ni dokon surga mengalir bawahnya sungai-sungai. Mula dong antong inang batang nek ijolo ni be. Mari di bali makali sadari. Kira-kira kotor do pibe. Enggak bias saja ni be tinang. Songon ni kira-kira surga. Ade, bahkan lobi do pison itu kinna ade. Bagi siapa hamba-hamba Allah yang bertobat dari dosa-dosanya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tindai taboton sanario. Mula dong dosa-dosa ni ba martobat meba. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Mudah-mudahan. Selagi kita indah syirik kepada Allah, tidak menyembah Tuhan selain Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Selain dosa syirik, anggo syirik inang mengesahkan menyembah Tuhan selain Allah, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanari bahat dei halaki Tuhan nia inda be Allah. Nama Tuhan nia nang hepeng. Na adong di otak nia nang mulai ngot manyagot hepeng. Tuhan ini mah hepeng ini mah Tuhan nia. Nda perlu sia salat be, nda perlu sia puasa be, inda perlu sia pokok nama ngomong jalan terus. Padahal Allah memerintahkan kita salat, membayar zakat, berpuasa, haji ke Baitullah. Maka apa-apa yang wajib mari kita kerjakan sebagai upaya dari kita untuk menjauhkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah bahan bakarnya nanti adalah batu dan manusia yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam sambungan ayat itu, yauma la yuhzillahan nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu kelak yang Allah masukkan ke dalam surga Allah, mereka berkata, apa kata mereka? Rabbana atmim lana nurana. Karena kelak orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, Allah berikan mereka cahaya. Ya. Cahaya yang memancar baik dari depan maupun dari sebelah kanan. Anak-anak penghuni sergei nang tungkine mar cahayo. Songon dia cahaya na itabota tungkine metali indira. Langkun si bayang-bayang ko ninang pokok na yakini masongoni bahwa sana tungkine anak na masuk surga ni Allah adalah Allah berikan bagi mereka cahaya. Cahaya yang menerangi baik dari depan maupun dari kanan. Sebagaimana kata Allah dalam ayat ini, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka bercahaya dari depan maupun dari samping kanannya. Yaquluna, apa kata mereka? Mereka orang-orang di surga itu berkata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhanku, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ondo hinang toleh baca habis sholat, doa meminta kesempurnaan cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di surah At-Tahrim ayat 8. Ima doana tambamu doamu habis sholat. Rabbana atmim lana
nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mamartam doa bilang. At-Tahrim ayat 8. Surah At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa meminta disempurnakan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente aima napor wani amar cahaya tu kinai di hari akhirat inang on madoana. Sodong cahayamu nu ulang golap-golapan kamu tu kinai di hari akhirat. Karena orang-orang yang celaka besok mereka di hari akhirat gelap. Maka namang itu cahaya dua itu alak-alak na beriman tu kinai nang di hari akhirat. Bagi majolo cahaya muni Tuhan nyalai. Indah bisa nyalai. Nah bisa bagi cahaya open. Maka nanti kini alak-alak penghuni neraka adalah mereka gelap hidupnya. Tak ada cahaya yang menerangi diri mereka. Tapi orang-orang beriman bercahaya indah dipandang mata deges idaan inang. Nah, so dia deges na tukin na metalin di akhirat. Nang kon si bayang-bayang kon arana on perkara yang goib. Pokok na iman ima songoni. Enakin kita naman dokon halak na beriman. Segala berita gaib na Allah sampai di Quranon wajib kita imani. Bope mungkin indah sampai dope akal nita manjangkona. Nah, tungkin na ditaligin di akhirat. Pokok na imani masungoni. Ya, yakin. Orang beriman yakin dengan perkara yang goib, surga, neraka. Aduh, sudah mah apa yang Allah kabarkan di Quran yang goib-goib yang belum tampak, kita harus yakin. Surga yang di bawahnya sungai-sungai. Yang kata Allah dalam surga itu 70.000 pembantu bagi satu istana. Angkon na yakin gitu. Ka'annahum lu'lu, seolah-olah mereka mutiara yang bertaburan, indah dipandang mata. Nanti 70.000 untuk kinai inang pembantu ibagas. 70.000 ilihan Allah. Sonang rinang. Gue dinon sobar menang ko mama sumardahan mangapel sadaho inang sobar. Oh no. Sambil marja galat. Ay ma. Sudah karejo na tinang. Lalu pature suami, lalu pature daganak, lalu na mamasu. Acogot na manggosok ulay bisa nang matak ninang. May magsungod ni medyo. Ngut kinay surgo na so ni pinang. Di istana mo ilan Allah dio 70.000 pembantu. Sana bangas 70.000 pembantu. Pemuda-pemuda yang indah dipandang mata. Nah jong-jong berak pinang ngepuruman mi bebe. Oh no. Oh, sunang inang. Sunang. Makanya untuk itulah hendaklah kita bersabar. Makanya dokon Allah, tidaklah dunia ini melainkan kehidupan yang sementara, yang singkat. Wahya darul qaror, wal akhirah darul qaror. Dan akhirat itu adalah darul qaror, negeri yang abadi. Isi untuk kindai ita, anggulinan sementara don sobar mau. Harwan cit pirasoy ng 70 tahun menang, 80 tahun. Ulat ni may pananggunganmu. So, sobar. Memang dunia ini nang suni may ciptaan Allah. Allah menciptakan dunia ini bukan dirancang untuk tempat kaum mukmin bersenang-senang. Allah tidak ada mengatakan di Quran, dunia ujadion diho hamba-hambaku tempat bersenang-senang, tidak ada. Ada ni Allah, dunia ini tempat ujian. Tempat kita memanen, tempat kita bercocok tanam. Kapan kita panen nanti? Dahiran, sobar ko nang solat, sobar ko na puaso, sobar ko na taat marsuami nang botor na buratan nila, sobar ko nang buratan na marsuami, taat kam, sobar, balasan na tikin na indah dong banding na, ate, kalau kita ukur umur dunia ini dengan akhirat tak ada, paling kita ini paling selama di dunia hanya paling terasa seperti 1 jam, karena 1 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia sadari di sisi ini Allah. Dan banding nah. Sadia mana 67 tahun ni, umur ni tahun 63 tahun. Di 1000 sadari di akhirat 1000 tahun so. Berarti tanari tahun 1447. Ade.
Kira-kira mah 3 menit udah berarti di sini. Tongbo. Nah, 3 menit depi tongkinan. Makana san tongkinan no namangol. Makana kon nasobar. Teminong kon nakin wabasiris sobirin. Beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Surga jannatun tajari min tahtihal anhar. Dan itu hanya untuk orang beriman. Anak kafir naman dapat kalai. Hanya orang yang beriman dan bertakwa. Ini naman dapat surga. Di luar ini naman dapat. Makanya nanti orang-orang kafir itu merugi. Nah, makanya oleh karena itu, kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, bertaubat kepada Allah. Biar mantong inang manusia na biasa dita adong nafsu niba, adong setan, adong iblis kadang-kadang dia lupa, silap. Ate kadang-kadang dengan nibe menjadi setan bisa diba. Karena setan ada dong dua, setan yang sesungguhnya dan setan dari jenis manusia. Oh no, kan? Dua setan ini, setan sesungguhnya, setan jenis manusia. Kalau kita silap, lupa, salah, maka kita bertobat memohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Pabahat mar istighfarina. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Sekali nih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bat kita mengiru ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah jam 17.25. Ada yang lebih waktu? Sodik naik. Idokon Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 11. Kita lanjut aja. Ayat 10, mohon maaf. Di dalam surah At-Tahrim ayat 10 Allah mengatakan daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Berikanlah permisalan bagi orang-orang yang kafir imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Surah Tahrim. Berikanlah permisalan. Wa daraballahu Iqur'ano ninang nagokan ilahin Allah permisalan. Bahat dilahin Allah Iqur'anon contoh. Ate. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Berikanlah contoh kepada orang-orang yang kafir tentang siapa? Imra'atan Nuh. Istrinya Nabi Nuh. Wa imra'atan Lut dan istrinya Nabi Lut. Ya. Kana tahta abadaini min ibadina sholihaini. Dua-duanya istri ini berada di bawah pengawasan hamba-hambaku yang soleh. Bayang kumantung inang suaminya Nabi, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Nanti. Fahonatahuma falam yukni ya anhuma minallahi say'an wa qila udkhulun nar ma'ad dahilin. Kemudian keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suaminya. Mereka berdua kemudian kedua mereka itu tidak membantunya. Ya, jadi suami mereka yang soleh itu, ya, kedua suami itu tidak dapat membantu istri-istri itu sedikit pun dari siksaan Allah dan dikatakan kepada kedua istrinya, ya. Dan dikatakan kepada kedua istrinya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qila udkhulun nar ma'ad dahilin. Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi inang istri ni Nabi Lut, istri ni Nabi Nuh masuk neraka. Asih masuk neraka lain, mereka tidak mau taat mengesahkan Allah, mereka pula engkar, tidak mau mengikuti perintah Nabiullah, mereka juga durhaka kepada suaminya.
Jadi istri ni Nabi Lut, istri ni Nabi Nuh, Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi inang on pelajaran. Bope suamimu soleh inang, indah bisa suamimu na soleh itu kinai menyelamatkan kau di hari akhirat. Ate, makanya seorang istri harus beramal soleh. Kecuali istri yang taat kepada suami. Sono dokon nang kina. Biar dokon istri na taat tu suami adalah dengan yang taat kepada Allah. Istri yang taat kepada Allah berarti adalah dengan mentaati suami. Bisa denang te anggo taat tu suami. Bagi yang masih ada suaminya, wana dong bentong inang doaon, mohonkan ampunan. Ate. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa suami yang soleh belum tentu bisa menjadikan istrinya juga soleha, atau nanti dia juga terhindar dari neraka Allah. Maka nasidong ko ng kindati ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya seorang suami juga harus mengingatkan istrinya. Istri juga harus mengingatkan suami. Istri pa ko ingat kon suami. Mula na juga ri pengot suami ni bei. Untuk kinay sa Allah de. O bang ulang oban rasoki na so halal tu bagas. Ante. Ulang oban rasoki na so halal tu bagas. Kung ipengot do, ipengot do siya mula lupen tong solat, ipengot. Ate, ano nga marasabat, itong ustad may pengot do, yung muki iya iba niya. Iba naman po siya, iba da iyan niya. Ate, jadi tukar caranya inang. Ate, itukar caranya. Biar macarana, asora, suami ni bay, mangkarejohon, suruh ni Allah. Karena di dunia ini, kata Allah kita tolong menolong dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong dalam kebaikan, kemudian saling mencegah dalam kemungkaran. Ya, jangan sampai seperti istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, yang Allah murka kepada mereka karena mereka tidak mau taat kepada Allah, kemudian berkhianat kepada suaminya. Nabi Lut itu kan istrinya Nabi Lut berkhianat kepada suaminya dengan memberitahu dulu ketika datang tamu malaikat kepada rumahnya, kei paboya tukumne adong di bagasku bayo amana tampan inda dong dope bayo na tampan siani ibandingkon sian kamu idesonnya kei maligin kamunya ima berkhianat padahal medong kon Nabi Lut ulang paboa dihianati ya semeni padokonya. Istri Nabi Nuh semua ni berkhianat jo tu Nabi Nuh. Segala akar rahasia ni Nabi Nuh idongko niya. Dohotia.com ni. Maka ni dokon Allah di surah Hud. Surah Hud ayat 46. Nanti. Maka ni surah Hud ayat 46. Idongkon Allah Subhanahu wa taala waktu roh banjir nanti. Kan mangadu do Nabi Nuh. Rantong isuria mana itu kapal inang nara manai, istrinya penara manai, istri Nabi Lut pisunide, kaya mahamu berangkat ma sebelum subuh, alaiha bisubuhu korib, bukankah subuh itu sudah dekat? Karena diajak makaum Nabi Lut, tesara na indah tola mengaligi tu belakang, iligi istri Nabi Lut ima da sodoho tiahona, hona azab, marana idong kon na tola mengaligi tu belakang iligi ni. Lesong ni mah di surah Hud ayat 46 idongkan Allah Subhanahu wa taala wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inni ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Oh Tuhanku, iya anakku, iya da borungku ya Allah. Maro banjiri nang naselamat bintong be. Mangadu na binta. Wa nadahu nuhu rabbuhu. Nabi Nuh memohon kepada Tuhannya, faqala rabbi inni ibni min ahli, ya Allah itu anakku, itu keluargaku, wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin, dan janjimu itu pasti benar dan engkau adalah hakim yang paling adil. Jawab ni Tuhan inang, qala ya Nuh, berkata Allah, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya mereka bukan keluargamu. Ungkon Allah, nah keluargami. Innahu
amalun ghairu sholih. Sesungguhnya itu amal yang tidak soleh, karya yang tak soleh. Makanya nang mula dong daganak niba ada burun niba ididik pada. Jangan sampai mereka terkategori sebagai amal ghairu sholih, amal yang tidak soleh. Porro apa yang masuk surga anak niba indah bisa asih. Innahu ghairu amalun soleh. Idongkon Allah itu bukan karya yang soleh. Maka anak adalah karya kita. Maka didiklah mereka dengan sebaik-baiknya didikan. Didik mereka dengan akidah Islam. Ajarkan mereka Al-Quran. Ajarkan mereka akhlak. Ajarkan mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Agar mereka kenal siapa Tuhannya, kenal siapa Nabinya. Dan untuk apa mereka hidup di dunia ini, siapa penciptanya, dan kemana mereka nanti setelah mati. Ajarkan itu semua. Agar mereka tidak terkategori sebagai daripada bagaimana tadi Allah memberikan contoh anak Nabi Nuh alaihissalam. Karena Allah mengatakan innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Nangkon simar doaho, nangkon simangi doho tuau nasiboto mudo sanga hikmah di balik ini Allah. Karena Allah dona maha tahu. Maka ulang kita sering mangupetinang. Semetong bayay bentuan na songonon niya. Indong boto itapano Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nidukan Allah di Al-Quran ini. Wa asa an tuhibbu say'an wa huwa sarrul lakum wa asa an takrahu say'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Boleh jadi kamu suka sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu, dan Allah maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Allah dan paling boto. Ate, wita na itaboto. Mungkin ada hikmah di balik ini. Na itaboto sendiri mungkin itaboto hikmahnya setelah beberapa tahun kemudian. Sebagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir waktu mereka membangun rumah anak yatim piatu. Ate, ingat kamu udah bicara itu enak. Kan ilongkon Nabi Musa tu Nabi Khidir ngok margure inda tola marsapa. Heran nantong Nabi Musa. Adong danak nangkin ibu nuho on adong usia danak bagas na marupang ipajong jokko na dia ado langannya. Inday boto Nabi Musa hikmahna. Baru jelaskan Nabi Khidir. Anggoda anak na bunuh nakinan itu kinay malamang godang anak na durako dito orang tua. Ibu niya mo orang tua ni. Anggoda anak non anak na soleh. Anak ni ayana na soleh. Ayana anak na soleh. Maka namun la soleh ayahna berpengaruh di itu dan anakna. Maka namun lapor nang soleh anak ni ba solehah boru ni ba iba dari pajolo pa soleh. Ima buktina kisah ni Nabi Musa. Ayah ni ada na soleh. Ikirim Allah Nabi ma pajongjong bagas niya. Arana iturune adong harta warisan peninggalan orang tuanya. Maka na ulang kita mangupet. Karena kata Allah sebagaimana tadi Allah berkata kepada Nuh, inda umbotoho paduaw. Bo pidongkon Nabi Nuh, innahu min ahli, ya Allah ada anakku, keluargaku, ada burungku. Indah ni Allah. Innahu amalun ghairu sholih. Itu amal yang tidak soleh. Maka usaha kita di dunia ini bagaimana menjadikan istri kita, anak kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, masyarakat kita menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan kata Allah dalam Quran, kita tidak hanya dituntut menjadi orang yang soleh, tapi juga muslih. Apa itu muslih? Lebih tinggi derajatnya. Anggo soleh kontonginang dirimu sendiri deh. Anggo soleh kau kan di dirimu deh. Tapi kita disuruh Allah menjadi muslih. Apa itu? Membuat orang lain juga menjadi soleh. On lebih tinggi derajatnya. Maka jangan puas dengan kesolehan diri, tapi bagaimana juga menjadikan kita juga menjadikan orang lain menjadi pribadi yang soleh, agar kita selamat. Mula sariba saja rentong na soleh. Sekolah ini dia metena. Memang ibadah terpengaruh. Tapi lingkungan ibadah lingkungan nasego. Anggo ina mardakwah iba inda dijadiin bisa alak-alak na soleh,
songon dia bisa lingkungan ini menjadi lingkungan yang soleh-soleha. Makanan kona berdakwah. Jadi ulang kita mengupet di dunia mungkin naik tabotosan nari sa hikmahna, mungkin 10 tahun kemudian baru kita tahu hikmahnya. Karena indang boto Allah pada iba. Ulang iba bahat mengupet, ulang iba bahat karena kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulang Rasul cerita kan, sadabayo meninggal ada boru na porwanya. Nah, meninggal ada boru amana porwanya. Ita ngisi enang nong matak na rin na boru ginyak kuburon ne. O tuat ku pangolo maju ani nyate. Ay pangolo Allah Ta'ala busi. Roma sada alak na alim. Ilayan Allah di keistimewaan ipangolo anak buron. Dung ipangolo anak buron rupay nang mamulus busema anak ni raja. Ida anak ni raja anak buri. Akhir na kibusi anak buri marbagas tu anak ni raja. Nangkin pirasannya mula mangolo anak buron nakot di siya ma. Rupa na busi tu anak ni raja. Manyo salia. Sugari nangkin nakot si pangilo mangolo anak buron ngunam mangari mati niya busi. Tinakin ipangili ka ulaksana mangolo. Dung mangolo manyosal buseya. Ipangili buse si pamati. Akhirnya kabulkon Allah buse. Mati kafir buse nak beri. Manyosal buseya. Nah ini nak. Ade. Makana ulang son cerita kan. Jadi Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Makana sobar kita sambil kita bersabar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Kemudian di terakhir ada pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwasanya berikan jugalah contoh bagaimana kepada orang-orang yang beriman tentang istrinya Fir'aun, yaitu Aisyah binti Muzahir. Aisyah yang berkata, Rabbi bini li indaka baitan fil jannah wa najini min Fir'aun wa amalihi qawmi wa min qawmi zolimin. Ya Allah, ya Tuanku, selamatkanlah aku dari suamiku Fir'aun. Ya, berikanlah permisalan kepada orang-orang yang beriman tentang istri Fir'aun yang berkata, ya Tuhanku, bangunkan untukku di sisimu istana di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kaumnya yang zolim. Nah, itulah permisalan. Di ayat ini ada contoh istri yang durhaka, ada pula contoh istri yang beriman. Jadi suaminya beriman, istrinya durhaka, istrinya beriman, suaminya durhaka. On sudah madung ilin Allah dan permisalan. Pilihamu menang sanganai dia doang. Makanya kata Allah, wahadainahun najadain. Allah telah memberikan dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Kitalah yang memilih. Ita mana memilih? Ini ada. Semua permisalan ini telah Allah berikan kepada kita. Maka bacalah Quran itu. Di dalamnya banyak Allah memberikan misal-misal. Contoh-contoh. Di surah Yasin ini pedong disi contoh inang. Ada contoh di surah Yasin ini. Si pedong inang carito. Carito hari ini betul mulu Yasin inang. Sebelum kita tutup. Aduh, isi inang carito. Mapigar sekali yang membaca Yasin. Ya Allah, ya Rabbi. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. Ini pinang kisah. Ambil kamu sini pelajaran. Kata Allah, berikanlah permisalan kepada orang-orang kafir. Wa darballahu lana masalan ashabal qaryah, tentang penduduk satu kampung. Ija'al mursalun waktu rotu alai nabi hamiutus. Rotu alai nabi diutus idustan kalai. Maka kata Allah, is arsalna ilaihi musnaini. Diutus Allah sada naralai. Diutus napa dua? Is arsalna ilaihi musnaini. Isnaini padua. Nara beriman. Pa'azzaz nabi salis. Dikirim Allah na patol des inda jo beriman inang. Imam sada penduduk kampung tolu inang iutus Allah tualai nabi naralai
beriman. Ime surah Yasin ni baca muni nang. Bat di si pelajaran nanti. Kita nang pikir Nabi diutus Allah kita. Anggo asabal Korea nang to diutus Allah ya lain Nabi nara le beriman bayangkon me. Sadia dojal lebih tetenya deh. Dia mui nang rada mung beriman kuida. Sadar diutus Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipi nang gone damun. Ipi lesramu beriman. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bacalah Quran ini ya. Mudah-mudahan di Quran ini bisa menjadikan kita untuk semakin taat kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, karena di dalam Quran ini banyak Allah kasih kisah-kisah bagi kita. Kalau kita mau mengambil hikmah, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Jangan cuma membaca Arabnya saja, tapi bacalah artinya. Karena sahabat-sahabat mulia itu mereka juga menjadi para penghuni surga. Mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Mereka belajar dari apa? Dari kisah. Sian carito ondenang kalemar saja. Nabi tape membuat ilmu sian carito dinang. Sian carito termasuk mencarito ni Ashabul Kahfi. Asli disuruh Nabi hijrah para sahabat waktu di Makkah. Waktu sakiti alak-alak kafir Quraisy Makkah. Nabi belajar dari kisah Ashabul Kahfi. Waktu Nabi disakiti bersama sahabat, Allah turunkan cerita Ashabul Kahfi. Bagaimana Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang beriman bersama seekor anjingnya menyelamatkan iman bersembunyi ke dalam gua. Oh rupa songoni do bayani nabinta on peberati akon nake do iba. Menyelamatkan iman. Ime hikmah nasiani manabinta belajar. Nabi mengambil hikmah dari kisah Ashabul Kahfi. Nabi mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Jadi carito-carito itu memben kalian menjadi alak-alak hebat. Jadi ulang bisa painang, adulang abin na carito sajo. Ikur ano ni ben Tuhan. Ngen carito menang dapat hikmah. Hikmah kisah adalah cara paling lembut menegur kita. Mula idong kon narong inang tersinggung kok. Jadi na paling lembut adalah membaca carito, kisah istri Nabi Lut, kisah istri Nabi Nuh, kisah istri Fir'aun, kisah Maryam wanita suci. Belajarlah dari kisah-kisah itu, mudah-mudahan itu menjadi hikmah bagi kita. Sebagaimana tadi kata Allah Subhanahu wa taala, rasulan mubasyirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da rasul wa kana Allahu azizan hakimah. Nabi itu kami utus, wahyu itu kami turunkan supaya tidak ada alasan bagi manusia kelak di hari akhirat untuk mengatakan di hadapan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kami tidak tahu, kami tidak mengerti. Bukankah telah kami utus rasul, bukankah telah kami turunkan wahyu, bukankah telah dibacakan ayat-ayatku kepada kamu, mengapa kamu masih tidak mau beriman. Nah ini yang imalasan nanti saya turunkan Nabi, turunkan Allah Rasul, so kita beriman. So indah adong alasan taon pe marsiajar mamulang kamu mantap marsiajar. Alhamdulillah songonon rame-rame go. Nah hadir jo promangida nanti. Medong kon nang tuan guru ta isena hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, daripada merzikir 10.000 kali bagas. Hadirlah, karena orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang hanya beramal. Mungkin songonima Nabi sesempion. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano nak marsa Pak? Ustaz, adong tersotikan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, kita ingin bertemu Rasulullah, rekan-rekan semua. Jadi ada pertanyaan semalam, aku akan jawab salam dan salam kita sampaikan ke arwah junjungan kita bersama Rasulullah SAW. Jadi roh adalah bukan salam, yang duluan salam katanya. Kita sebetulnya kita salawat dan salam. Nah kita sampaikan salawat aja dulu baru salam. Dia sampaikan salam dulu. Soalnya ke rumah orang kita salam dulu katanya. Jangan kan japa Ustaz, apa jalan nanti kok Ustaz dia salih supaya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Jadi yang memerintahkan kita berselawat kepada Nabi adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Allah dan para malaikatnya juga bersolawat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dulu, salam apa salawat, maka dilihat dulu. Kalau memang pas lagi ziarah di Raudhah, di makam Rasulullah SAW, maka ucapkanlah assalamu alaika ya Rasulullah. Asih aranan tonginang ibagas ni Nabi hamu. Makam Nabi itu kan rumah Nabi. Ini adalah bagas ni Nabi, makam ni Nabi mah. Karena kan Nabi imakam kon di bagas ni ada borunia. Aisyah kan itu rupa domane. Maka nama laki kita tu Madinah isapan. Ini adalah bagas ni Nabi. Ima makam ni Nabi. Ima bagas niya. Ang masuk kita tong inang tu bagas ni Nabi, ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullah. Tambah lagi assalamu alayka Khalifah Abu Bakar wa Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab. Lihat tempatnya dulu. Anggun pastong di Raudhah inang, ucapkan salam karena kita sedang di rumah Nabi. Makanya kan hidup kon demula umroh hiba ke Batu Madinah. Hei inang, amang, ini kan bapak-bapak, ibu-ibu, jaga adab, jaga akhlak, asih karena kita sedang bertetangga dengan Nabi. Buat pe hotel ko inang ulang ko mocom-mocom. Harana tetanggamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dolok hotel mutu makam ni Nabi, berarti nama tetangga dohodot bagas ni Nabi. Maka jaga adab, jaga sikap. Kalau kita masuk ke rumah Nabi, maka ucapkan dulu salam baru salawat. Tentong kondisyon dita, salawatlah dulu. Salawatlah dulu. Mana buktinya? Ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kondisyon dita tong marsolawat pa jolo. Ade. Iya. Anong lebih persapaan? Doa. Anong permintaan be? Jadi mari kita berdoa dengan kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita mendoakan nantinya kaum keluarga kita, mungkin ada suami kita, ada istri, ada anak, ada ayah, ada ibu, ada keluarga yang telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun kita doakan semua, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Mari kita beristighfar dan mengucapkan astaghfirullahalazim. 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 Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'i minhum wal amwat wa khususan ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimin sultanik. Rabbana la tu'ahisna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wasurna bil iman warihilal jannata mal iman. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alhum qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nira.
الشيطان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وحقني فضلك عمن سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين والمجاهدين في كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikianlah tadi ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan bagi diri kita masing-masing. Dan kita tutuplah pengajian kita ini sambil menyerahkan diri kepada Allah seraya